Halo, Bujang. Arigatou gozaimasu yang sudah mengklik video ini. Dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya jomblo friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime tentang school ya. Bosen pak isekai mulu? Yaitu adalah anime berjudul Kononakani Hitorimoto Gairu atau disingkat menjadi Nakaimo, yang dirilis pada tahun 2012. Mungkin dari kalian banyak nih yang belum nonton animenya atau malah gak tahu anime ini. Jadi aku sarankan nonton full animenya dulu ya biar paham. Karena kalau alur mah nanti bakal ke skip scene-scene aduhai biasanya. Bagi kalian yang ingin nonton fullnya, ini aku kasih sedikit spoiler dimana di bobanya kayak di DxD. Jadi gasken nonton. Waduh, sesat oi. Oke, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah wena bedah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan kita diperlihatkan tentang pengumuman duka untuk seorang manajer perusahaan terkenal yang baru saja meningsoi. Pada heboh tuh ceritanya. Nah, lalu di sebuah ruangan ada anak laki-laki bernama Mikadono Sougo yang lagi galau dikarenakan bapaknya itu meningsoi dan dia akan mewarisi aset perusahaan besar milik keluarganya. Kemudian tiba-tiba Sougo mendengar ada suara Ciwi yang mengaku sebagai adiknya. Pastinya terkejut dong, kan Sougo anak tunggal. Apalagi itu Ciwi mengatakan pengen menikah sama Sougo biar nggak kesepian. Cuma kalau benar harusnya nggak bisa ya kalau saudara kandung, terkecuali yang Sora itu. Dan setelahnya Ciwi tersebut hilang ke setang. Terus scan berpindah memperlihatkan Sougo lagi berbincang dengan ibunya tentang warisan, di mana Sougo harus memenuhi syarat permintaan terakhir almarhum, yaitu dia harus mencari pasangan sebelum lulus SMA untuk dinikahkan. Dan Sougo bakal dipindahkan ke sekolah Miryuin buat hunting ciwi-ciwi di sana. Namun di jalan doi malah kesasar buat ke sekolahnya. Maklum baru pertama kali. Cuma Sougo nggak sengaja melihat seorang ciwi kawaii yang hampir aja ke isekai tertabrak trukun. Setelahnya dia pun membantu. Nah, ciwi tersebut bernama Suruma Konoe. Berhubung satu sekolah, jadinya mereka berdua pun jalan bareng. Sesudah sampai, Sougo langsung menjadi pusat perhatian orang-orang, terutama para ciwi di kelas ataupun pas jam istirahat. Wong anak orang kaya kan. Di sini saat selesai piket berdua, waduh, Konoe sangat agresif sekali ya guys ya. Dimana tuh ciwi udah pengen ambil start duluan buat ngambil nyosoran perdana Sougo, padahal baru ketemu gitu. Tapi tiba-tiba mereka berdua terkejut gara-gara ada seorang ciwi bernama Kanagi Miyabi yang hampir aja melihat kejadian. Sampai akhirnya Konoe pun harus pergi karena ada rapat OSIS, meninggalkan Sougo sama Miyabi. Kirain mah kayak ciwi-ciwi biasa gitu, jutek. Ternyata si Miyabi ini pengen nyosor juga dengan Sougo. Tentu Sougo mah nolak dong, masih kuat iman ya kan. Wong bukan siapa-siapa. Malamnya di apartemen miliknya, Sougo mendapatkan paket yang isinya berupa kue ulta. Ditambah ada mainan masa kecilnya, serta ada sebuah foto dia bersama dengan bocil ciwi. Kemudian Sougo mendapatkan sebuah telepon dari seorang ciwi yang mengaku sebagai adiknya dan mengatakan kalau dia berada di sekolah yang sama dengan Sougo. Lanjut, besoknya Sougo kepikiran tentang telepon kemarin. Terus dia merasakan kok kayak diawasi gitu. Lalu ada momen di mana Sougo melihat stalker itu, kemudian mengejarnya. Setelah terpojok, stalker ciwi tersebut ngasih tahu kalau dia yang menelpon kemarin dan mengaku sebagai adiknya Sougo. Tapi ternyata itu adalah strategi marketing ciwi tersebut untuk mempromosikan tema kafenya. Ya kayak merasakan mempunyai Oni-chan atau Onesan gitu. Ciwi itu bernama Sagarame, anak kelas 3, biasa dibilang juga senpai.
Jadi cuma buat promosiin doang, bukan adiknya beneran. Kemudian scan berpindah saat Sogo lagi berada di luar. Dia pun tiba-tiba ditodong kunai dan dibawa ke sebuah gang oleh Ciwi bernama Mr. X. Nah, X ini ternyata memiliki hubungan dengan perusahaan milik bapaknya Sogo. Terus ngasih tahu memang sepertinya Sogo memiliki imoto atau adik, tapi gak sedarah. Karena bapaknya kayak asu ya, punya anak lagi coy dari Ciwi lain. Apalagi emaknya sendiri nggak tahu. Lalu Sogo mengatakan jika memang dia mempunyai adik, ia nggak bakal mau dinikahin. Soalnya nanti malah jadi hashtag pukul pedosialan. Kan ngeri. Habis itu X memperingati kalau Sogo pengennya begitu, hati-hati aja, siapa tahu kan adiknya nyamar jadi temennya buat deketin dia. Besok ya pas di kelas Sogo terkejut karena si Mr. X ini pindah ke sekolahnya dengan memakai nama Mizutani Ikusu. Setelahnya Ikusu memberitahu alasan dia berada di situ karena ingin melindungi Sogo dari serangan adiknya nanti. Saat berada di rumahnya Sogo bernyadar kalau Ikusu itu Ciwi, soalnya ada kejadian lah. Sesudahnya Sogo tahu fakta baru mengenai perusahaan keluarganya, yaitu memungkinkan siapa aja bisa masuk. Contohnya si Ikusu bisa-bisanya nyamar jadi cowok biar diterima perusahaan. Singkatnya pas malam saat Sogo udah pulang dari pesta dansa, dia mendapatkan telepon dari adiknya itu, terus ngasih tahu kalau mereka berdua tadi deket. Waduh. Nah baru juga pengen nanya-nanya, malah keburu ditutup. Hari berikutnya Sogo didatangi oleh Konoe serta Miyabi. Di situ mereka berdua pengen nyoba jadi adiknya Sogo karena melihat poster dari Mei Senpai yang cafe itu. Dikira mah Sogo ini siskon. Ditambah nggak demen Ciwi karena ada kejadian nggak aku kasih lihat antara Ikusu dan Sogo. Kan mereka nggak tahu tuh kalau Ikusu Ciwi. Tiap hari si Sogo ini kasian bener. Udah di rumah harus nahan iman, di sekolah malah dikejar-kejar. Gimana gak puyer tuh. Tapi ada momen dimana akhirnya dia pun bisa terbebas sebentar dari Konoe sama Miyabi dengan memasuki ruang OSIS. Di dalam, Sogo bertemu dengan Tendo mana si ketua OSIS dan wakilnya bernama Kunitachi Rinka. Di situ Sogo agak-agak curhat dikit lah. Nah, pas pengen balik, Sogo bertemu dengan Miyabi. Kemudian Miyabi meminta Sogo nganterin dia buat belanja baju renang karena bakal ada lomba sebentar lagi. Namun saat pulangnya Sogo harus numpang neduh di kos-kosan Miyabi soalnya hujan di luar. Terus saat pengen bilas, Sogo melihat kalau Miyabi mempunyai barang kayak mainan dari serial kesukaan dia gitu. Jadi menganggap kalau kemungkinan Miyabi itu adalah adiknya. Demi memastikan, Sogo mencoba nanyain siapa yang pengen dinikahin Miyabi. Ya karena dia demen Sogo, pastinya jelas dong siapa. Mendengar jawaban Miyabi, Sogo merasa udah fix ini adiknya dan langsung ditolak. Nyesek banget ya guys ya. Lanjut, di rumah Sogo mendapatkan telepon dari Ikusu yang telah menyelidiki adiknya itu. Terus ngasih tahu kalau adiknya menggunakan sejenis voice changer atau pengubah suara agar bisa diimut-imutin. Baru juga Sogo pengen nanyain, kebiasaan teleponnya udah ditutup. Di sekolah Konoe kepo apa yang terjadi sama Miyabi. Biasanya tuh bocah nggak bisa diem, ngapa jadi kesetelan pabrik gitu, alias introvert lagi. Terus Sogo mau nggak mau ngasih tahu kalau Miyabi itu adiknya. Setelah mengatakan itu, Konoe nggak kelihatan, padahal biasanya dia sering bantu Sogo. Ini malah ngilang. Tahu kemana? Tiba-tiba Sogo mendapatkan telepon dari adiknya itu yang ngucapin sayonara. Tentu Sogo nggak tahu maksudnya. Terus saat pengen menuju kelas, dia dapat telepon lagi. Tapi kali ini dari Ikusu memberitahu kalau adiknya menggunakan HP versi GG nih. Jadi HP-nya itu mempunyai fitur voice changer resolusi tinggi. Contohnya bisa benar-benar ngebuat suara om-om berubah loli gitu. Ngeri nggak tuh? Nah, ada satu Ciwi yang pernah ditemui Sogo menggunakan HP tersebut. Siapa lagi kalau bukan Konoe. Sogo pun mencoba mencari Konoe ke sana kemari, cuma nggak ketemu. Nah akhirnya berkat clue dari telepon dia berhasil menemukan Konoe. Di situ Konoe mengakui kalau memang dialah orang yang ngaku sebagai adiknya. Terbukti dengan nelpon secara langsung menggunakan voice changer. Kemudian datanglah Miyabi. Sebenarnya doi disuruh oleh Sogo buat nyari Konoe juga. Terus Miyabi ngasih tahu kalau dia udah kenal Sogo dah dari lama. Jadi bisa dibilang mereka berdua yaitu Konoe serta Miyabi ini cuma teman masa kecil ya, bukan adik. Buktinya mereka aja nggak datang tuh pas pemakaman bapaknya Sogo. Jadi masih misterius nih. Besoknya baru aja bangun, Sogo ditelepon oleh adiknya. Kali ini beneran ya, soalnya adiknya itu mengatakan pernah datang ke pemakaman bapaknya Sogo. Bahkan privasi serta aktivitas sehari-hari Sogo tahu dia.
karena katanya satu sekolah. Dan Sougo yang kepo mau nanya lagi, tetap aja langsung ditutup teleponnya. Di sekolah, Sougo melaporkan hal tadi pagi kepada Ikusu. Nah, setelah ngomong ini itu, Ikusu menyimpulkan kemungkinan karena Konoe dan Miyabi bukan adiknya, maka ada 3 kandidat lagi, yaitu Mei, Mana, serta Rinka. Kemudian tiap hari itu Sougo selalu ditelepon sama tuh bocah sampai-sampai dia ngantuk berat. Akhirnya Sougo pergi ke tempat rahasia Mei Senpai, di mana pengen numpang tidur. Namun sebelum itu, Mei Senpai menceritakan bagaimana dia bisa memiliki cafe mate Oni-chan. Dari yang awalnya dia berada di panti asuhan, sampai dia diadopsi oleh profesor karena terlalu pintar. Sesudahnya, Sougo pengen tahu tentang buku milik Mei Senpai. Cuma saat nyari-nyari dan Sougo mencoba membantu, Sougo malah melihat Mei Senpai ternyata mempunyai HP seperti Konoe. Lalu dia pun membicarakannya kembali dengan Ikusu. Awalnya ya, gak mungkin dong kakak kelas bisa jadi adik. Tapi Sougo setelah ngomong sama Mei Senpai tadi, kan katanya anak telantar tuh. Jadi masih kemungkinan apakah Mei Senpai ini setahun lebih tua atau muda. Habis itu datang wakil dari eskul koran bernama Yu yang ingin menanyakan tentang Mei Senpai kepada Sougo. Apakah benar kafenya telah ditutup dan Mei pergi ke Amerika? Tentu Sougo terkejut. Kok tiba-tiba gitu? Terus Sougo pergi menemui Mei Senpai buat menanyakan apakah itu benar. Mei Senpai memang berniat menutup kafenya karena sepi, walaupun bertema Might Moe Moe. Udah dilanda kebangkrutan lah. Namun Sougo mencoba bantuin agar bisa rame lagi. Singkatnya, setelah promosi sana-sini dengan dibantu oleh yang lain, akhirnya kafenya kembali rame. Terus pas malam Sougo bertemu dengan Ikusu. Di situ Ikusu ngasih tahu kalau sebenarnya pembuat voice changer adalah Mei Senpai sendiri. Besoknya Sougo kembali pergi ke ruang Mei Senpai buat mencari kebenaran. Nah, walaupun Mei Senpai mempunyai HP seperti Konoe, ternyata itu sudah direncanakan. Jadi, Mei Senpai ini pura-pura menjadi adiknya Sougo. Tapi ada alasannya, yaitu ingin melindungi adik Sougo yang sebenarnya. Saat Sougo pengen tahu identitasnya, gak dikasih tahu oleh Mei Senpai. Soalnya adiknya tuh anak gasah ya, tidak diterima. Namun Sougo ngomong dia bakal nerima adiknya sebagai bagian keluarga, walaupun nanti ada konsekuensinya. Kanjut.